Fajar Pratama, 27 tahun, sedang duduk di kursi kantornya di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Hari itu, matanya tak henti melirik jam dinding. Pukul 15.30. Biasanya, jam-jam begini dia masih sibuk membalas email atau mengatur jadwal pengiriman. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah ulang tahun pacarnya, Rani Wulandari. Sudah 2 tahun mereka berpacaran, dan selama itu pula Fajar selalu berusaha jadi pasangan yang perhatian. Kalau tahun lalu kita cuma makan malam di restoran, tahun ini harus lebih spesial, gumamnya sambil menatap sebuah tas kertas di meja. Di dalam tas itu ada kado berupa jam tangan yang sudah dia tabung sejak 2 bulan lalu, dan sekotak kecil perhiasan perak. Ia juga membeli buket bunga mawar merah. Semua itu rencananya akan ia bawa langsung ke kos Rani di daerah Tebet. Fajar sengaja mengambil cuti setengah hari tanpa memberitahu Rani. Ia ingin membuat kejutan. Dalam kepalanya, ia membayangkan wajah Rani yang akan terharu, memeluknya erat sambil berbisik, "Makasih, Mas." Perjalanan dari kantor ke kos Rani memakan waktu hampir 1 jam karena macet sore. Motor matik Fajar melaju pelan, sesekali ia melirik tas kertas yang diikat erat di gantungan depan. "Sabarlah, Ran. Kamu gak tahu Mas lagi menuju kamu sekarang." Sesampainya di depan kos yang dicat warna biru pucat itu, Fajar memarkir motornya di sudut halaman. Ia menyapa ibu kos yang duduk di teras. "Loh, Mas Fajar? Tumben siang-siang udah nongol," sapa Bu Rita, ibu kos Rani. "Ah, iya, Bu. Mau kasih kejutan buat Rani." "Dia di kamar nggak?" Bu Rita mengangguk, tapi ekspresinya agak ragu. "Di kamar, tadi kayaknya sama temennya." Fajar mengernyit. "Temen cewek?" Bu Rita diam sejenak. "Nggak tahu, Mas. Saya nggak lihat jelas." Fajar tersenyum tipis, mencoba menepis rasa aneh di dadanya. "Ah, mungkin teman kampusnya." Ia melangkah ke arah koridor kos yang sepi, membawa bunga dan kado di tangan. Di depan pintu kamar Rani nomor 7, Fajar berhenti. Pintu itu tertutup rapat. Ia mendekat, berniat mengetuk, tapi tiba-tiba ia mendengar suara samar. Desahan. Suara laki-laki. Lalu suara Rani yang lirih, tapi jelas penuh gairah. Jantung Fajar berhenti sejenak. Tangannya gemetar memegang buket bunga. Ia menempelkan telinga ke pintu, memastikan kalau telinganya tak salah dengar. Tapi suara itu semakin jelas. Suara ranjang berderit, napas yang berat, dan tawa kecil Rani yang begitu familiar. Dadanya panas. Kepalanya mendidih. Semua rencana kejutan yang ia siapkan runtuh seketika. "Brengsek," gumamnya. Ia memutar kenop pintu, terkunci. Tanpa pikir panjang, Fajar menggebrak pintu keras-keras. "Rani." "Buka pintunya," teriaknya. Suara di dalam hening seketika. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ribut seperti orang terburu-buru memakai baju. Fajar sudah kehilangan kesabaran. Ia menendang pintu itu dengan sekali hentakan. Kunci jebol, pintu terbuka lebar. Pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Rani duduk di tepi ranjang, wajah pucat, rambut berantakan, hanya mengenakan kaos longgar. Di sampingnya, seorang pria bertelanjang dada sedang memasang celana dengan terburu-buru. Buket bunga di tangan Fajar jatuh ke lantai. Kado yang ia bawa seakan menjadi beban yang menusuk dadanya sendiri. "Siapa dia, Ran?" Fajar menunjuk ke arah pria itu. Rani terdiam, menunduk. Pria itu mencoba bicara, "Bro, ini." Bug. Tinju Fajar mendarat di wajah pria itu. Pria itu terjatuh ke lantai, memegangi pipinya yang langsung memerah.
Mas, jangan. Rani berusaha menahan, tapi Fajar mendorongnya ke samping. Kamu tega, Ran? 2 tahun kita bareng, dan ini yang kamu lakuin di hari ulang tahunmu? Pria itu berusaha bangkit, tapi Fajar menghajarnya lagi. 1, 2, 3 pukulan mendarat bertubi-tubi di wajah dan tubuhnya. Suara benturan dan teriakan memenuhi kamar sempit itu. Ibu kos dan beberapa penghuni kos lain berlarian ke arah kamar. Mas, udah. Jangan di sini. Udah cukup, teriak Burita. Tapi amarah Fajar belum padam. Pandangannya merah. Ia ingin lelaki itu merasakan sakit yang sama seperti hatinya sekarang. Suara teriakan dan hentakan kaki membuat koridor kos itu seperti medan perang. Beberapa penghuni kos berdiri di depan pintu kamar Rani, menatap dengan campuran kaget dan takut. Fajar masih menekan tubuh lelaki itu ke lantai, tangan kanannya terkepal, siap mendaratkan pukulan lagi. Napasnya memburu, keringat membasahi pelipis, matanya merah. Mas! Cukup! Nanti urusannya panjang. Burita menarik bahu Fajar sekuat tenaga, sementara 2 penghuni kos laki-laki membantu memisahkan mereka. Lelaki yang tadi nyaris pingsan itu tergolek di lantai, hidungnya mengucurkan darah, napas tersengal. Rani berdiri di sudut kamar, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Mas, tolong, jangan lagi. Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi tak bisa menutupi rasa panik. Fajar berbalik menatapnya, pandangan itu seperti pisau yang menusuk. Aku datang ke sini buat kasih kejutan, Ran. Bunga, kado, semua ini buat kamu. Tapi ternyata, kejutan yang aku dapat malah kayak gini. Rani tak mampu menjawab. Air matanya jatuh, tapi bukan air mata penyesalan, lebih seperti ketakutan karena rahasianya terbongkar. Lelaki itu, sambil menahan hidungnya, berusaha berdiri. Bro, gue nggak tahu kalau lo pacarnya. Fajar menyeringai sinis. Oh gitu? Nggak tahu? Lo masuk kos cewek, pintu dikunci, suara begitu-begituan, dan lo nggak tahu dia punya pacar? Tanpa memberi kesempatan, Fajar maju lagi, tapi langsung dihalangi 2 orang penghuni kos. Mas, udah. Gak usah bikin ribut lebih jauh, seru salah satunya. Pria itu, sambil terhuyung, mengambil kaosnya dari lantai dan buru-buru keluar kamar. Sebelum pergi, ia menatap Rani sejenak, tatapan singkat yang justru semakin menusuk hati Fajar. Kini hanya tersisa Fajar dan Rani di kamar itu, bersama tatapan warga kos yang masih berkerumun di luar. Burita melambaikan tangan ke mereka. Udah, pada balik ke kamar. Urusan mereka biar diselesaikan sendiri. Pintu ditutup, menyisakan hening. Fajar berjalan pelan, menatap kado dan bunga yang tergeletak di lantai. Ia memungutnya, lalu melempar keduanya ke atas meja dengan kasar. Kenapa, Ran? Apa aku kurang? Kurang waktu? Kurang perhatian? Kurang setia? Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut, karena sakit. Rani menyeka air matanya, mencoba menatap balik. Mas, aku bingung. Selama ini kamu memang baik, tapi aku merasa. Merasa apa? Merasa butuh orang lain buat nemenin kamu di tempat tidur? Potong Fajar tajam. Rani tersentak, wajahnya merah. Jangan ngomong gitu. Fajar tertawa hambar. Loh, emang bukan itu yang barusan aku lihat? Keheningan yang menyakitkan memenuhi kamar itu. Rani memalingkan wajah. Dia cuma teman kampus. Teman kampus? Fajar menunjuk ranjang. Teman kampus ngapain sampai desah-desahan dan gak pakai baju gitu? Rani tak lagi menjawab. Tangisnya pecah.
Tapi bagi Fajar, tangisan itu tidak lagi punya arti. Ia mengambil buket bunga itu lagi, menatapnya sebentar, lalu meremasnya sampai kelopak-kelopaknya hancur. Selamat ulang tahun, Ran. Semoga kamu bahagia sama teman kampus, kamu itu. Fajar berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Beberapa penghuni kos masih meliriknya dari kejauhan, tapi tak ada yang berani bicara. Motor matiknya ia starter dengan kasar, lalu melaju keluar halaman kos. Di belakang, Rani berdiri di ambang pintu, melihat punggungnya menjauh. Untuk pertama kalinya, Rani menyadari ia baru saja menghancurkan sesuatu yang sebenarnya tak ternilai. Tapi di saat yang sama, wajah lelaki tadi masih terlintas di pikirannya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Fajar memarkir motornya di garasi rumah kontrakan kecilnya, tubuhnya basah kuyup. Jaket kulit yang ia pakai siang tadi kini terasa berat, menempel di kulit. Ia tidak langsung masuk, hanya duduk di motor, menatap kosong ke lantai semen yang basah terkena percikan hujan. Suara penggerbekan di kos Rani masih terus memutar di kepalanya. Desahan itu. Wajah panik Rani. Tatapan pria itu sebelum pergi. Semua seperti kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Di dalam rumah, Fajar melepas jaketnya, melemparnya sembarangan. Kado dan bunga yang tadi ia remas sudah hancur, kini ia taruh di sudut lantai. Ia menatapnya lama, seperti sedang menatap sisa-sisa hatinya sendiri. Ponselnya bergetar di atas meja. Satu pesan masuk dari Rani. Rani, Mas, maafin aku hilaf. Fajar memandangi pesan itu cukup lama, jarinya hampir mengetik balasan. Tapi ia menghapusnya. Lalu ponselnya ia matikan dan lempar ke sofa. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Ia berjalan ke dapur, mengambil gelas, menuang air, lalu duduk di meja makan. Tapi air itu hanya ia tatap. Tenggorokannya seperti tercekik. Nafasnya berat. Kenapa harus kayak gini, Tuhan? Gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Fajar datang ke bengkel milik sahabatnya, Dimas. Bro, lo pucet amat. Gak tidur ya? Tanya Dimas sambil mengelap tangannya yang penuh oli. Fajar hanya duduk di kursi plastik, menunduk. Gue, lihat sendiri, Dim. Di kosan Rani. Sama cowok lain. Dimas berhenti mengelap, wajahnya berubah serius. Sama siapa? Entah. Katanya teman kampus. Tapi lo tahulah, yang gue lihat jelas bukan cuma temenan. Dimas menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Bro, lo udah 2 tahun sama dia. Lo udah kasih semua yang lo punya. Kalau dia masih kayak gitu, berarti dia nggak pantas buat lo. Fajar menatap kosong ke lantai. Gue nggak marah lagi sekarang, yang ada cuma hampa. Malamnya, Fajar sendirian di rumah. TV menyala tapi ia tak benar-benar menonton. Di meja, botol bir terbuka, setengah kosong. Di sebelahnya, foto dirinya bersama Rani saat liburan ke Bandung setahun lalu. Ia mengambil foto itu, menatapnya lama. Jarinya menyentuh wajah Rani di foto itu, lalu tanpa sadar ia meremas bingkainya sampai kaca di depannya retak. Darah mengalir dari telapak tangannya. Ia tidak langsung membersihkannya, hanya memandangi darah itu mengalir. Seperti simbol betapa hatinya juga robek dan berdarah. Sekitar pukul 10 malam, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor tak dikenal. Fajar, ini Dito, kita perlu ngomong. Dito.
Nama itu langsung membuat darah Fajar naik. Itu adalah pria yang ia hajar di kos Rani kemarin. Gue nggak punya urusan sama lo lagi, jawab Fajar dingin. Tapi suara di ujung telepon terdengar sinis. Gue nggak suka lo main tangan. Kita ketemu aja, cowok sama cowok. Fajar menutup telepon tanpa menjawab. Namun, dalam hati, amarah yang sempat mereda mulai berkobar lagi. 3 hari setelah penggerbekan itu, hidup Fajar masih berputar di pusaran amarah dan kehampaan. Ia jarang makan, tidur pun tak pernah nyenyak. Bayangan Rani dan lelaki itu selalu datang, bahkan dalam mimpi. Siang itu, Fajar baru saja keluar dari warung makan di dekat rumah ketika ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah motor sport berhenti di seberang jalan. Pengendaranya membuka helm, dan itu adalah Dito. Dito menatapnya sambil tersenyum miring. Senyum yang jelas-jelas menantang. Fajar, teriaknya dari seberang. Cowok hebat nih, ya? Nendang pintu, main hajar orang di kosan cewek. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Fajar mencoba menahan diri, tapi darahnya mendidih. Ia menyeberang, berdiri tepat di depan Dito. Apa maunya lo? Dito menurunkan suaranya, tapi tetap dengan nada meremehkan. Lo udah bikin muka gue bonyok. Lo pikir gue nggak bakal balas? Fajar menatap dingin. Gue cuma balas karena lo tidur sama cewek gue. Dito tertawa pelan. Cewek lo? Bro, dia yang datang ke gue duluan. Lo pikir dia setia sama lo? Dia cuma bosan sama cowok kaku kayak lo. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati Fajar. Tangannya terkepal. Dito mendekat, berbisik sinis, dan lo tahu nggak? Gue belum selesai main sama dia. Bug! Tinju Fajar mendarat di rahang Dito, membuatnya mundur 2 langkah. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun. Dito bangkit, membalas pukulan ke arah perut Fajar. Terjadilah baku hantam di pinggir jalan. Kursi warung terguling, piring pecah, suara teriakan orang memecah udara siang itu. Tak butuh waktu lama, warga dan 2 tukang parkir memisahkan mereka. Dito meludah ke tanah, darah bercampur air liurnya jatuh di aspal. Lo belum lihat yang sebenarnya, Jar. Ini belum selesai, katanya sambil mengenakan helm dan tancap gas meninggalkan lokasi. Fajar berdiri di tengah jalan, napasnya terengah. Urat di lehernya menegang, matanya masih merah. Di telinganya, kata-kata Dito terus bergema, dia yang datang ke gue duluan. Malam itu, Fajar menerima pesan dari nomor tak dikenal. Nomor asing, kalau mau bukti, datang ke kafe, The 5, jam 9 malam. Sendirian. Pesan itu tanpa nama, tanpa penjelasan. Awalnya Fajar ingin mengabaikan, tapi rasa penasaran dan amarahnya mendorongnya untuk datang. Kafe, The 5, adalah tempat kecil di pinggir jalan yang cukup sepi pada malam hari. Fajar masuk, matanya mencari-cari. Di pojok, ia melihat seseorang, bukan Dito, melainkan teman kuliah Rani yang pernah ia temui sekali. Seorang perempuan bernama Lila. Lila menatapnya dengan wajah serius. Lo mau tahu? Rani sama Dito udah jalan hampir 3 bulan. Bahkan sebelum lo curiga. Dia sering nginep di tempat Dito. Fajar terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaannya. Sebelum Fajar sempat bertanya lebih jauh, suara motor berhenti di depan kafe. Dito masuk bersama 2 temannya. Ah, udah dateng ternyata, katanya sambil berjalan ke arah meja.
Lo mau apa lagi, Dit? Fajar berdiri, rahangnya mengeras. Dito tersenyum sinis. Gue mau pastiin lo tahu tempat lo. Lo udah gak punya Rani. Dia sama gue sekarang. Jadi kalau lo masih ganggu. Fajar memotong, suaranya rendah tapi tegas. Gue gak akan ganggu. Tapi kalau lo nyari masalah, gue gak bakal diam. Ketegangan di kafe itu seperti bara api siap menyala lagi. Lila berdiri, mencoba menenangkan, tapi tatapan Fajar dan Dito saling mengunci, penuh kebencian. Kafe, Delima, menjadi lebih sunyi dari biasanya. Lila berdiri di tengah, kebingungan melihat Fajar dan Dito yang saling tatap seperti dua singa siap menerkam. Udahlah kalian, jangan di sini. Lila mencoba memecah ketegangan, tapi tak ada yang mendengarkan. Dito tersenyum miring. Ayo kita obrolin di luar, biar gak ganggu orang. Fajar tahu maksudnya. Di luar, semuanya akan jadi adu fisik. Mereka melangkah keluar kafe, ke area parkir yang sepi. Lampu jalan redup, suara motor sesekali lewat di kejauhan. Udara malam lembab, dan detak jantung Fajar makin kencang. Dito melempar helmnya ke motor, lalu melepas jaket. Lo pikir lo jagoan cuma karena kemarin lo menang di kos? Sekarang gak ada yang misahin. Fajar tidak banyak bicara. Tangannya sudah terkepal, matanya fokus pada gerakan Dito. Dito maju lebih dulu, melancarkan pukulan ke arah rahang. Fajar mengelak, lalu membalas dengan tinju keras ke ulu hati. Dito terhuyung, tapi segera menyerang lagi dengan tendangan. Pertarungan itu cepat berubah jadi brutal. Pukulan demi pukulan mendarat. Suara tulang beradu, napas terengah, dan langkah kaki yang bergeser di aspal membuat suasana seperti adegan film laga. Tapi ini nyata, dan sakitnya pun nyata. Fajar berhasil mengunci Dito, menekan tubuhnya ke kap mobil yang terparkir. Gue gak pernah nyari masalah sama lo, Dit. Lo yang ngerebut, lo yang mulai, teriaknya, amarah dan sakit hati bercampur. Dito mencoba melepaskan diri, memukul rusuk Fajar. Mereka terjatuh ke tanah, saling gulat. Tiba-tiba suara teriakan perempuan terdengar. Mas Fajar. Dito. Berhenti. Fajar menoleh, Rani berdiri di ujung parkiran, wajahnya pucat. Dia berlari mendekat, mencoba memisahkan mereka, tapi Fajar berdiri lebih dulu, dadanya naik turun. Ngapain kamu di sini, Ran? Datang buat lihat pacar baru kamu babak belur, suara Fajar dingin, menusuk. Rani menangis. Mas, aku minta maaf, aku salah, aku cuma. Udah. Gak usah ngomong lagi. Kata, maaf, gak bisa balikin apa yang udah kamu hancurin. Dito bangkit sambil mengusap darah di bibirnya. Ran, ayo pergi. Gak usah ngemis ke dia. Rani menoleh ke Dito, lalu ke Fajar. Matanya bimbang, tapi akhirnya ia berjalan menuju Dito. Fajar hanya berdiri, menatap punggung mereka menjauh. Ada rasa lega sekaligus perih yang bercampur jadi satu. Malam itu, ia sadar, bukan lagi soal balas dendam. Ini soal melepaskan. Malam setelah perkelahian di parkiran kafe, Rani duduk di kamar kosnya, wajahnya masih pucat. Tangannya bergetar memegang segelas air, tapi air itu tidak ia minum. Suara benturan, pukulan, dan tatapan dingin Fajar tadi masih membekas di kepalanya. Dito duduk di tepi ranjang, mengenakan kaos hitam yang kini belepotan noda darah di bagian kerah. Bibirnya bengkak, pipinya memar. Ia mengoleskan salep sambil mengumpat pelan. Anjing tuh orang. Gila bener tenaganya, gerutunya. Rani melirik sekilas, lalu menunduk lagi. Dit, ngapain sih kamu nyari dia lagi?
Udah cukup kemarin di kos, kan? Suaranya pelan, tapi nadanya terdengar lelah. Dito tertawa hambar. Lo pikir gue bakal diem abis dia bikin muka gue kayak gini? Dia yang mulai, Ran. Hening beberapa detik. Rani menggigit bibirnya. Aku, lihat mata dia tadi. Dia benar-benar udah gak mau tahu sama aku. Bahkan, maaf, pun dia gak mau dengar. Nada suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Dito berhenti mengoleskan salep, menatap Rani. Ya udah, berarti urusan lo sama dia selesai. Fokus sama gue aja. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Rani menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Dito berbeda dari bayangan awalnya. Ia kira bersama Dito akan terasa bebas, menyenangkan. Tapi yang ada hanya masalah, pertengkaran, dan rasa diawasi. Beberapa hari kemudian, hubungan mereka mulai retak. Dito makin jarang menghubungi Rani kecuali untuk meminta datang ke tempatnya. Ia sibuk nongkrong dengan teman-temannya, dan setiap kali Rani protes, jawabannya selalu sama, lo kan yang milih ninggalin dia demi gue, jadi jangan ngeluh. Kalimat itu menampar Rani setiap kali terdengar. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Kadang ia duduk sendiri di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat, bertanya-tanya, kenapa aku begitu bodoh? Sementara itu, Dito mulai jenuh. Luka di wajahnya sembuh, tapi gengsinya masih terasa tersayat. Ia merasa kalah di mata Fajar, meskipun Rani kini bersamanya. Dan pada akhirnya, Dito pelan-pelan menjauh. Mengganti sikap manis dengan dingin, mengganti perhatian dengan cuekan. Beberapa minggu setelah kejadian di kafe, Rani duduk sendirian di kamar kos, memandangi ponselnya. Tak ada pesan dari Dito. Tak ada kabar. Yang ada hanya sepi, dan bayangan wajah Fajar saat ia berkata. Maaf, gak bisa balikin apa yang udah kamu hancurin. Kalimat itu kini menghantui Rani, lebih dari apapun. Ia baru benar-benar mengerti artinya kehilangan. 2 minggu berlalu sejak malam di parkiran itu. Luka di wajah Fajar sudah memudar, tapi luka di hatinya masih terasa. Namun, ia mulai terbiasa bangun pagi tanpa notifikasi chat dari Rani, mulai terbiasa makan sendirian, dan mulai terbiasa tidak lagi menunggu kabar yang dulu jadi bagian dari rutinitasnya. Hari-harinya ia isi dengan bekerja dan membantu Dimas di bengkel. Suara mesin, aroma oli, dan tawa kecil dari pelanggan yang puas perlahan-lahan menjadi obat yang menenangkan. Suatu sore, Fajar duduk di bangku depan bengkel sambil minum kopi. Angin sore mengibaskan ujung rambutnya. Ponselnya bergetar, pesan dari nomor yang ia hafal di luar kepala. Rani, Mas, gimana kabarnya? Aku cuma mau bilang, makasih, dan maaf. Fajar membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia menatap jalan raya di depannya, melihat kendaraan lewat satu persatu. Tangannya sempat mengetik. Aku baik. Semoga kamu juga. Tapi ia menghapusnya. Ia memilih tidak membalas. Malamnya, ia mengendarai motornya melewati jalan yang sama menuju kos Rani dulu. Ia berhenti sejenak di ujung gang, melihat dari jauh. Lampu-lampu kamar menyala, tapi ia tak tahu Rani ada di sana atau tidak. Dia tersenyum tipis, lalu memutar arah. Sudah cukup. Beberapa bulan kemudian, hidup Fajar benar-benar berubah. Ia dan Dimas membuka bengkel baru di daerah yang lebih ramai. Penghasilan mulai stabil, bahkan lebih baik dari pekerjaannya di kantor dulu. Suatu hari, saat ia sedang melayani pelanggan, seorang perempuan datang membawa motor. Wajahnya asing, tapi senyumnya hangat. Mas, ini motor saya agak aneh bunyinya, katanya ramah. Fajar mengangguk, mulai memeriksa. Ada rasa damai yang berbeda,
rasa yang tidak lagi dibayang-bayangi masa lalu. Di malam yang sama, Fajar duduk di teras rumah kontrakannya, menyeruput kopi sambil menatap langit. Hujan mulai turun, tapi kali ini tidak terasa dingin. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Kadang kita harus dihancurkan dulu, supaya kita bisa membangun diri yang baru. Lampu jalan menyinari wajahnya, dan di mata Fajar tak ada lagi amarah, hanya ketenangan. Cerita itu sudah selesai. Ia sudah memilih jalannya. Tamat.